Haleluya. Shalom. Selamat pagi seluruh jemaat dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan telah pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali. Kita boleh kembali beribadah di hari Minggu yang indah ini. Kita boleh kembali menikmati indahnya persekutuan dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita mau satukan hati kita. Saya undang jemaat untuk berambil waktu untuk bersatu sejenak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kita syukur bagi Tuhan. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allah kami yang penuh kasih. Sebab Engkau Allah kami yang setia. Engkau yang menuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau selalu baik buat kami Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. 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 Kami bersyukur Bapa yang baik. Kami sama-sama bisa mengenal Tuhan, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sebab itu apa yang kami miliki sampai saat ini kami berkata semua karena kebaikan Tuhan. Nafas hidup masih kami boleh miliki Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Sebab itu ketika kami ada di tempat ini, kami menaikkan syukur kami kepada Engkau. Kami mempersembahkan hidup kami kepada Engkau. Kami mau beribadah kepada Engkau. Dan kami percaya setiap persembahan kami, setiap ibadah kami yang kami akan laksanakan saat ini, Engkau sendiri yang akan bertahta di atas setiap pujian kami. Kuduskan kami, layakkan kami, ampuni kami dari setiap kesalahan pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang berkarya, Engkau yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami, sehingga kami penuh dengan bebasan untuk kami memuliakan, meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Pakai dan berapi kami hamba-hamba-Mu yang akan melayani saat ini. Biar setiap pelayanan kami yang kami kerjakan saat ini dalam pekerjaan semuanya itu hanya tertuju kepada Engkau. Dengan hati kami melayani Engkau. Sebab itu Tuhan kami minta kuasa merapi kami. Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah pelayanan kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan seluruh sarana prasarana yang kami pakai untuk kami beribadah, semua sudah dikuduskan oleh Tuhan, semua sudah dilayakkan oleh Tuhan, sehingga semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya ibadah kami, mengganggu setiap fokus kami, mengganggu sarana prasarana yang kami pakai, dalam bentuk apapun dia mau bekerja, dengan kuasa dan otoritas-Mu kami tolak hancurkan kuasa iblis dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hanya kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa setiap teman-teman-Mu yang dalam perjalanan, bentar terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini sama-sama kami memuji meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan menaikkan ibadah kami. Kami buka dan tabiskan dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuliakan Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kita mau suarakan haleluya bersama-sama 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Sebab kita semua adalah milik Allah. Amin. Mari kita
Tuhan, seperti Allah kita kami doa. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, sama-sama
Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Biar hati kami penuh dengan pujian Tuhan. Biar hati kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah kami yang kudus, Kau Allah kami yang penuh kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya.
setiap pengiring-iringan-Mu, di setiap langkah kami Tuhan. Kami sangat bersyukur dan kami sangat mengucap syukur buat apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Bahkan pada saat ini Tuhan, jemaat-Mu yang hadir di rumah-Mu Tuhan, kami datang berkumpul untuk kembali menyatakan kekaguman kami akan Engkau. Engkau melihat Tuhan, jemaat-Mu yang hadir, hati yang haus tentang Engkau, hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Dengan segala permasalahan kami Tuhan, kami datang kepadamu, berserah kepada Yesus, menyatakan bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkau sumber segalanya, dan oleh karena itu kami bersyukur kepada Tuhan. Puji-pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, biarlah itu menjadi persembahan yang berbau harum kepada Tuhan. Engkau melihat kesungguhan hati kami Tuhan, menaikkan pujian kami kepada-Mu. Biarlah Engkau terima itu Tuhan Yesus, menjadi persembahan yang tulus. Biarlah itu menjadi persembahan yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Sebab itulah tujuan kami datang Tuhan, itulah tujuan kami melangkah, untuk kembali menyenangkan hati Tuhan, menjalankan setiap apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Bahkan firman-Mu yang akan kami dengarkan sesaat Tuhan. Mari siapkan hati kami Tuhan Yesus, biarlah fokus kami hanya kepada firman-Mu. Sebab itulah kerinduan kami Tuhan, untuk kembali mendengarkan firman Tuhan, dan kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, di dalamnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, mari persiapkan beliau Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu lebih heran lagi Tuhan, untuk menyingkapkan semua isi hati Tuhan, di dalamnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Engkau melihat Tuhan tangan-tangan yang terulur sesuai dengan janji firman-Mu, maka Engkau akan mengembalikannya Tuhan lebih lagi, 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Kami akan memberikan yang terbaik. Untuk itu Tuhan, mari berkati setiap jemaat-Mu yang memberikan, baik yang memberi maupun yang belum memberi Tuhan Yesus. Tuhan pasti cukupkan segala kebutuhan kami, sebab apa yang akan kami berikan Tuhan semua berasal daripada-Mu Yesus Kristus. Kami siap memberikan korban persembahan kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Tugas kolektor boleh mempersiapkan diri. Kita akan menjalankan korban persembahan yang pertama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa muliamu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Dari Yesus berkati setiap korban persembahan yang telah diberikan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Gembala. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, pagi hari ini kita akan terima perjamuan kudus, namun sebelumnya kita akan dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu ya.
Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saudara melanjutkan topik firman Tuhan beberapa minggu yang lalu, saudara, mengenai satu pesan penting Tuhan kepada Simon pada waktu sebelum Yesus naik ke sorga. Dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku, sampai menyebutkan 3 kali. Dan kita telah membahas, saudara, poin 1, 2, dan 3, saudara, alasan-alasan kenapa, saudara, kita harus digembalakan. Yang pertama, kita telah membahas, saudara, mengenai bagaimana Tuhan itu adalah gembala, dan bagaimana Tuhan Yesus sendiri, dia berkata dia adalah gembala yang baik. Dan bagaimana kita membahas mengambil dari Mazmur pasal 23. Dan ada satu hal yang menarik, saudara, saya lupa bilang lalu, bagaimana Daud menempatkan Tuhan adalah gembalaku. Nah, coba kita membaca dulu ini, saudara, ayat 1, 2, kita baca lagi sampai ayat yang ke-6, karena kita akan mengacu dari ayat-ayat ini dalam pembahasan kita pagi hari ini. Mari, saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat-ayat ini, ya. Bergantian, lantai bawah juga bangkit berdiri. Saya ayat 1, surah ayat 2, ya. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berbunga, Ia mengingat aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau sertaku, gayamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemudahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Saudara, sekali lagi, saudara, kita lalu membahas begini, pentingnya, saudara, kita ada dalam sebuah pengembalaan. Dan Daud sendiri sebagai seorang raja pun, saudara, dia sudah lebih dulu berkata bahwa Tuhan itu adalah gembalaku, dan tentu otomatis dia itu adalah domba, sebagai domba. Dan kalau saudara lihat, saudara, Tuhan adalah gembalaku. Dari sini, saudara bisa pelajari, ya, Tuhan itu kan roh, kata Yohanes pasal 4. Allah itu roh, pribadi Tuhan itu roh. Ya, dia tidak berbentuk jasmani, pribadi Tuhan yang dalam kekekalan, ya, saudara, yaitu Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Kita kenal, kita punya konsep Tritunggal itu. Daripada mulanya, saudara, ketiga pribadi yang maha ini adalah roh. Nah, tetapi, saudara, bagaimana ungkapan firman Allah melalui Mazmur Daud dikaitkan dengan Tuhan yang adalah roh, tapi adalah gembalaku. Nah, saudara perhatikan, saudara, Tuhan adalah roh. Kalau dikaitkan dengan gembala, ingat, saudara, gembala domba roh atau jasmani, saudara? Jasmani. Nah, motif-motif ini, saudara perhatikan, sebetulnya, saudara, sudah menjadi secara implisit, saudara, untuk menjelaskan ke depan siapa itu yang Tuhan sekalipun ada jasmaninya. Bisa paham, saudara? Ini dari perjanjian lama, sebelum Yesus itu, pribadi Yesus yang adalah roh, saudara, dan di 2000 tahun lalu itu, pribadi itulah yang dikenakan secara jasmani. Ya kan, saudara? Bukan pribadi Bapa, bukan pribadi Roh Kudus, tetapi pribadi Yesus yang adalah roh itulah, saudara, yang kita kenal menjadi satu pribadi dua natur. Haleluya, saudara. Nah, Daud telah mengungkapkan itu. Di dalam motif ini, saudara, sudah ada rahasia di dalamnya, ya. Dari Daud ke apa, saudara? Yesus lahir berarti jaraknya berapa ya? 1000 tahun, ya, saudara, ya, 1000 tahun. Sudah. Jadi 1000 tahun kemudian Daud sudah diperlihatkan oleh Tuhan. Tentu Roh Kudus, saudara, yang menguasai Daud itu, ya, supaya Daud menceritakan Tuhan itu adalah roh.
tetapi dia berkata adalah gembalaku. Saudara dan saya tidak pernah bisa melihat Tuhan yang adalah roh karena kita jasmani. Tetapi kita bisa melihat Tuhan yang adalah gembala itu. Dan kita mengenal saudara pada akhirnya saudara di dalam apa Yohanes pasal berapa lalu kita sudah melihat itu ya saudara di dalam apa saudara ya Yohanes 13 mungkin ya saudara ya. Coba saya minta lagi saudara supaya saudara akan memahami ya kita punya Tuhan itu benar sekali ya saudara. Ya, memang dia punya satu pribadi tapi dua natur. Untuk pribadi Yesus ya saudara. Kalau pribadi Tuhan itu Yahweh ini kan tiga pribadi. Jadi tunggal dalam Tuhan ini tunggal tapi punya pribadi tiga. Nah gitu saudara ya. Nah coba kita lihat kembali saudara. Saya akan menekankan sedikit di sini sebelum saya masuk lagi pada poin berikut. Sorry. Di dalam kitab Yohanes pasal 13 10 dulu saja saudara. Yohanes 10 ayat 11. Kita sudah baca lalu itu. Yohanes 10 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Nah, sampai sini dulu ya saudara. Kalau saudara perhatikan saudara, bagaimana Daud menceritakan siapa itu Tuhan. Dia berkata Tuhan itu kan roh, baru adalah gembala. Jadi Tuhan yang adalah roh dan gembala adalah jasmani. Dan selanjutnya Yesus yang menjelaskan siapa sebetulnya Tuhan yang dimaksud Daud dalam Mazmur 23. Haleluya saudara. Yesus menyatakan itu dalam Yohanes. Dia berkata akulah gembala yang baik. Jadi yang dibilang oleh Daud dalam Mazmur 23, siapa dia saudara adalah Yesus. Makanya saya selalu ulang-ulang saudara yang di lantai atas, lantai bawah. Yesus itu Tuhan kita. Amin. Yesus itu juru selamat kita. Yesus itu gembala yang baik. Harus sekali Yesus tetap Yesus. Tidak boleh lepas. Karena saudara tidak akan pernah mengalami keselamatan seseorang tanpa Yesus. Dan Yesus itu harus Yesus yang benar. Haleluya saudara. Banyak Yesus yang tidak benar. Ada Yesus yang lain loh saudara. Dan itu secara teks ditulis di dalam Alkitab. Yesus yang lain. Itu Yesus yang tidak menyelamatkan. Saudara dan saya bisa kata begini saudara, bahwa nanti kita akan bahas lagi motif dalam Tuhan gembalaku. Dia menyertai kita di ayat berapa itu tadi ya? Kita sempat baca, aku menyertai engkau. Sebelum berjalan maka kelamaan aku tidak, sebab engkau besertaku. Tempat saudara. Nanti kita akan melihat saudara sudah tahu lah saudara siapa ini motif ini. Daud menceritakan ada motif itu, engkau besertaku. Dan saudara lihat siapa dia saudara dalam kitab Matius, dalam kitab Lukas. Immanuel artinya apa saudara? Allah besertaku. Sebetulnya itu adalah motif tentang Yesus. Haleluya saudara. Nah kita bahas dulu saudara pada poin yang berikut. Jadi intinya saudara bisa melihat dari ayat 1 dalam Mazmur pasal 23 saudara, bahwa siapa yang diucapkan oleh Daud, Tuhan yang adalah roh tetapi gembala itu adalah jasmani. Jadi sudah ada motif di sana saudara dalam satu pribadi dua natur, yaitu Yesus Kristus. Amin saudara. Dan Yesus Kristus itulah saudara yang menjadi bagi kita ya saudara, menjadi juru selamat pada kita. Tetapi pribadinya bukan pribadi yang menjadi juru selamat. Kitalah yang tadinya saudara tidak mengenal siapa juru selamat. Kadang-kala kita berpikir yang menjadi juru selamat adalah perbuatan baik kita. Kadang-kala kita berpikir menjadi juru selamat ketika saya melakukan hal-hal rohani. Tidak, yang menjadi juru selamat dari kekal itu adalah Tuhan. Haleluya saudara. Adalah Tuhan. Kita hanya datang mengambil juru selamat itu. Sehingga dari sekian mungkin banyak orang mempercayai siapa yang menjadi juru selamat. Yang menjadi juru selamat bagi kita adalah Yesus Kristus. Nah saudara, saya akan masuk pada poin berikut saudara. Gini ya.
Ya. Dalam Mazmur ini, saudara, kita bagaimana Daud sebagai raja, tetapi di dalam hal ini penting bagi kita mempelajari Daud bagaimana dia membawa diri dia sebagai domba dan Yesus adalah gembala, jadi dia harus menempatkan diri sebagai domba. Kenapa, saudara? Kalau saudara melihat dari ayat saja 1, 2, 3 sampai 6 tadi, saudara, begitu jelas Daud mengungkapkan, saudara, jaminan-jaminan sebagai domba sebetulnya, saudara. Di sini saja, saudara, dia berkata, kalau Tuhan itu gembala dan Daud itu sebagai domba, dia percaya, dia memiliki jaminan, dia tidak akan kekurangan. Kan begitu, saudara? Dia tidak akan kekurangan. Bahkan ayat 2 berkata apa, saudara? Ayat 2. Coba kita lihat ayat 2. Mari kita baca 1, 2, 3. Ini satu jaminan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara tahu bahwa Daud itu kan begini. Kita akan masuk ayat 2 ya, saudara. Ayat 2 ini. Daud itu tahu bahwa kapan, saudara, domba akan dibawa minum air. Daud juga tahu kapan, saudara, domba akan dibaringkan di padang rumput atau makan di sana. Ya, dan domba tidak tahu. Kadang-kadang domba hanya ada di kandang, saudara, dan kapan dibawa ke sana. Yang tahu persis waktunya kapan itu gembala. Haleluya, saudara. Nah, Daud, saudara, di sini kalau saya lihat dia menempatkan sebagai domba, sehingga dia tidak takut, dia tidak khawatir. Dia tahu bahwa kalau saya domba, sebagai domba, gembala tahu persis kapan dibawa minum, kapan dikasih makan di padang rumput. Kita pun harus punya iman yang sama. Amin, saudara. Kita punya iman yang sama. Kita harus beriman. Tuhan itu punya waktu yang tepat akan membawa kita minum. Haleluya, saudara. Kita juga harus tahu bahwa Tuhan kita itu punya waktu yang tepat memberikan kita makan. Nah, saya akan masuk begini, saudara. Di dalam poin ini, saudara, supaya dikatakan kita tidak kekurangan makanan juga, saudara. Penting bagi kita melihat seperti Daud, saudara. Daud ini, begini ya, saudara ya. Daud ini seorang raja ya, saudara. Jadi kalau kita melihat dari sisi saudara, sisi jasmani dia, persoalan makanan, minuman, sebagai seorang raja, saya kira tidak menjadi pergumulan bagi seorang Daud. Karena dia seorang raja. Kalau kita lihat dalam kitab bernegara, saudara, saya kira untuk makan pakainya Pak Presiden kita itu sudah tidak menjadi pikiran pribadi dia, karena sudah dijamin oleh negara. Kan misalnya, dia hanya memikirkan bagaimana negara ini, bagaimana rakyat ini yang dipikirkan itu ya. Maksud saya buat begini, saudara, bahwa disinilah sebetulnya menjadi pergumulan seorang raja ini. Bagaimana dia datang kepada gembala, bukan persoalan apa yang dia makan secara jasmani, tetapi bagaimana dia seorang raja, satu manusia dia Daud ini, seorang raja ini, bagaimana memikirkan kerajaan ini, bagaimana memikirkan rakyatnya, saudara, dan bagaimana membuat negaranya bisa aman. Daud menyadari ini, saudara, dia hanya manusia biasa, dia tidak punya kemampuan itu. Saudara, mungkin bagi kita sebagian besar bisa saja mungkin ada di antara kita kadang-kala masih bergumul, aduh mau makan apa besok ya. Tapi sangat jarang mungkin, saudara. Buat saudara, ada saja mungkin pengalaman itu, tetapi tidak menjadi pergumulan sehari-hari. Persoalan makan dan minum. Tetapi menjadi pergumulan kita pasti yang lebih besar daripada itu. Ketika kita masuk memikirkan di dalam rumah tangga ya, saudara, aduh bagaimana ya anak saya kuliahnya, itu biasanya itu, saudara, itu menjadi pergumulan lebih besar itu. Bagaimana usaha saya, aduh lagi turun. Kenapa? Karena menyangkut banyak orang dan lain sebagainya, saudara. Jadi kalau persoalan makan minum kita, saudara, tidak terlalu menjadi satu beban yang besar. Nah, ini tentu bagi kita, kenapa kita harus ada dalam sebuah
pengembalaan atau kita menaruh sebagai domba dan Tuhan adalah gembala. Karena hidup kita tidak hanya memikirkan diri kita. Dan ketika kita akan memikirkan keluar hal-hal yang lain, kita pikirkan anak kita pikirkan orang tua, kita pikirkan pekerjaan kita, pikirkan bisnis kita, saudara akan mendapati saudara tidak kuat, tidak mampu. Nah, disinilah Daud itu memikirkan ini. Tuhan, aku tahu. Dia memberikan satu gambaran. Ini bukan hanya pribadi dia sebetulnya, saudara. Yang dia ungkapkan dia sebagai domba karena dia bertanggung jawab akan negara itu. Haleluya, saudara. Saudara dan saya, tentu saya bilang tadi, saudara dan saya tidak hanya memikirkan bagaimana saya. Saudara memikirkan tentang orang-orang sekitar saudara. Saya juga tentu sebagai gembala sidang bukannya memikirkan saya atau istri, anak, jemaat yang ada. Nah, kalau kita membawa ke sana, membawa dalam pikiran-pikiran Kristus itu, saudara, ya memang kita akan mendapati, waduh, saya nggak mampu nih. Sementara orang Kristen ini, orang percaya, Alkitab berkata kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Haleluya, saudara. Nah, ketika saudara masuk ke sana, banyak orang, saudara, senang untuk jadi kepala. Tapi ketika masuk dalam tanggung jawab kepala, wah, berat juga, takut juga. Iya, dia takut bagaimana ya? Hari kemarin dulu mungkin, saudara, saya bilang kepada anak saya yang tadi main keyboard, dia dibawa ya. Pertama kita telepon dulu sama anak kami yang di Korea. Anak kami yang di Korea yang kuliah, saya tanya, Vivo, ini papa mama ini umurnya berjalan terus loh. Ada masanya kita sudah tidak kuat lagi. Dalam artinya bertanggung jawab dalam hal ini. Kalau melayani, kami akan melayani sampai Tuhan datang. Tapi kalau bertanggung jawab terus begini, mengelola ini, ya manusia kan ada batasnya. Dia sudah tahu lah arah saya. Wah, dia bilang, Pak, yang adiknya aja deh. Dan memang, saudara, ketika seorang cuma memikirkan untuk jadi kepala, ya, tapi kalau sudah anak-anak saya kan sudah tahu, mereka melihat tanggung jawab kami keseharian begitu ya, ini jemaat, pekerjaan dalam organisasi, lebih tidak mudah. Dia tahu, dia pikir mungkin lebih enak ngurusin kerjaan dari ngurusin domba, gitu kan, saudara. Domba ini kan beda-beda, sudah. Ya udah, saya tidak paksa. Jadi kemarin dulu saya ceritalah ke yang kedua, yang tadi main keyboard. Wah, ini kok bilang gitu, Pak, jangan Pak. Tapi satu hal adalah begini, saudara. Apakah entah ke anak kami, kita semua, saudara. Ya, saya juga menyadari, ya udah kalau memang belum, saya percaya ada kekuatan Tuhan akan memberikan. Kita juga, saudara, sebagai jemaat Tuhan, saudara, ketika kita betul-betul menyadari, oh iya ya, kita begitu kompleks dalam pemikiran kita, dalam tentang kehidupan kita, ya, baik dalam rumah tangga, kita tidak sekedar mendirikan sebuah rumah tangga, tapi kita memikirkan juga tentang hal-hal yang lain, bagaimana kebutuhan rumah tangga, baik jasmani dan rohani, sehingga saya bilang itu sangat kompleks. Nah, itu yang dirasakan oleh Daud sebetulnya. Tapi bagaimana, saudara, baik dia memikirkan tentang rumah tangga, istri, anak, kerajaannya, bagaimana menghadapi musuh nanti, bagaimana keamanan negara ini. Sebetulnya, saudara, Daud tidak pernah mengungkapkan saya sebagai raja, saya akan mampu mengatasi semua. Tapi saudara akan lihat bahwa saya katakan tadi bahwa ternyata Daud berkata, Tuhanlah yang menjadi gembala dan Tuhan akan menolong sehingga tidak akan kekurangan. Baik kebutuhan negara, baik kebutuhan rakyatnya. Dan kita tahu, saudara, bahwa Daud ini bukan hanya kita saja, saudara, yang tahu bahwa Daud ini adalah raja yang hebat. Tetapi agama seberang pun kan mengutip itu dari kitab kita, saudara. Tentu mereka mengakui Daud itu orang yang hebat. Tapi dari segala sesuatu kita melihat Daud itu hebat,
mesti melihat di belakangnya yang membuat hebat itu adalah Allah. Amin. Tuhan membuat dia hebat. Nah, saya akan bawa sekali lagi saudara, saya belum masuk. Begini, kita lihat ya, Daud, dia sudah melihat Tuhan dalam roh dan Tuhan dalam jasmani, yaitu gembala. Balik kepada kita, saudara. Kalau kepada kita, saudara, kita juga harus menyadarinya, saudara. Kita ini punya dua, saudara? Bukan dua pribadi ya, saudara. Ya, kita ini juga punya satu pribadi, tetapi punya dua kehidupan, jasmani dan rohani. Haleluya, saudara. Itu yang mau saya pahami. Saudara, kita memang bergumul dalam hal-hal jasmani kita. Yang saya bilang tadi, kita ini kompleks, kita urusin yang jasmani. Ya, saudara, urusin istri, urusin suami, urusin anak, begitu ya, urusin orang tua, itu baru secara saudara berhubungan langsung seperti itu, belum lagi kebutuhannya, saudara. Nah, itu secara jasmani. Tetapi saudara, jangan lupa saudara bahwa saudara harus mengurus juga tentang kehidupan rohani. Saudara, begini ya saudara, kita ini saya mungkin pernah menjelaskan itu. Bagaimana yang material ini, jasmani ini, bumi, yang pokoknya material saudara. Ingat, itu semua terjadi mulai dari roh, dari rohani. Amin, saudara. Ya, Tuhan kan adalah roh. Amin. Baru dia berfirman, jadilah. Jadi dari roh ke jasmani. Amin, saudara ya. Nah, konsep inilah saudara yang Tuhan mau kita pahami juga. Saya bilang dari kompleks-kompleks yang kita urusi tentang material, saudara, bagaimana kita membutuhkan supaya semua yang kita urus tadi ini, saudara, terpenuhi. Saudara, Tuhan mau kita, saudara, urus dulu juga tentang rohani kita. Karena hal-hal dari rohani itulah, saudara, yang akan terjadi. Bagi Allah, kata kitab Lukas, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya, saudara. Dan kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, saudara, bahwa saudara, hal-hal yang Matius pasal 6, saudara, ketika murid-murid bersama dengan Yesus pada waktu itu, terus mereka berkata begini, Yesus, bagaimana kita mau makan besok? Apa yang kita mau minum besok? Karena bagi murid-murid itu belum terlihat. Tapi Tuhan bilang apa? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi jelas Yesus mengarahkan, kamu cari Tuhan dulu. Urus dulu kamu punya rohani. Nanti yang jasmani pasti datang. Haleluya, saudara. Memang kadangkala kita, saudara, terbalik kan begitu, saudara. Kadangkala kita terbalik, kita urus dulu yang jasmani. Entar gampang ke gereja, entar gampang berdoa. Sehingga kadangkala mentok juga, kenapa jadi begini, kenapa begini. Tuhan bilang, kamu bukannya cari kerajaan Allah dulu. Coba diurus yang rohani. Karena dari rohani itulah baru ke jasmani. Tidak ada dari jasmani ke rohani. Yang ada dari rohani ke jasmani. Haleluya, saudara. Nah, kita balik lagi, saudara. Makanya penting bagi kita fokus sekarang begini, saudara. Penting bagi kita, seperti Daud berkata ayat yang kedua dalam Mazmur, supaya saudara kita punya makanan rohani ini terisi terus. Haleluya, saudara. Makanan rohani. Coba saudara, sebelum saya masuk lagi ya, renungkan. Saudara punya manusia rohani kita. Saya bisa bilang begitu. Kita punya manusia jasmani, punya manusia rohani. Kalau manusia jasmani, coba saudara cek manusia jasmani kita. Ada kala seperti saya ini, sudah maju perutnya. Manusia jasmani, sudah. Kadangkala saudara, mohon maaf, manusia jasmani ini sampai berlebih-lebihan makanannya. Hari Jumat lalu, saya bilang sama Ibu Gembala, saya makan jam 5 sore. Jam 5 sore, nanti malam saya sudah tidak makan. Habis makan kami pergi. Padahal ada ibadah BSP Pri. Nanti Bu Gembala bilang, nanti ada makanan loh di BSP Pri. Ya ntar saya bawa pulang aja, bilang begitu. Padahal saya udah makan kan. Saya terima tapi nanti saya bawa pulang. Oh iya.
Sebelum ke BSP kami pergi doa dulu. Ada jemaat GPD Bethlehem Kelapa Gading dioperasi, dan sebelum operasi kami sudah doakan, dan kami akan bilang selesai operasi kami akan datang doakan lagi di rumah sakit TK. Kami datang. Setelah itu kita teman lah dulu saudara, dan ada orang tuanya. Oh, pengen ngobrol lagi lah, tapi saudara ajak ngobrolnya di mana? Ke tempat makan. Ya saya begini, dikit aja makan. Ya begitulah saudara. Tapi akhirnya keisi juga. Makan ini, makan ronde, ya gitu. Ya penuh lagi perut. Tapi maksud saya begini, saya pun harus memikirkan ini ya, jasmani ini. Begitu. Maksud saya mau tidak makan itu, saya mau puasa sebetulnya saudara. Jadi saya juga tahu kebutuhan manusia rohani saya harus isi dengan puasa, isi dengan baca firman, isi dengan doa. Saya harus isi itu, harus kasih makan, karena manusia rohani kita butuh makan. Haleluya saudara, butuh minum dia. Nah, coba lagi ayat 2. Itulah yang dimaksud oleh Daud. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, dan ia membimbing aku ke air yang tenang. Haleluya saudara. Jadi manusia rohani inilah saudara yang mau ditekankan oleh Daud, bahwa kita ini kalau kita ada di dalam sebuah pengembalaan, kita menaruh kita sebagai domba dikarenakan manusia rohani kita butuh makanan. Itu yang harus kita sadari. Makanya begini, ada istilah yang diungkapkan oleh orang-orang tua rohani dulu, saudara. Begini, dia bilang begini, orang-orang tua rohani kita dulu berkata begini, banyak berdoa, banyak berkat. Ya kan saudara? Itu istilah rohani itu. Dan bagaimana kalau memang iya saudara, kalau saudara akan pelajari sejarah Kristen, ya oke, tidak secara umum, khususnya juga tentang Pantekosta, GPDI masuk ke Indonesia, tidak mudah saudara. Orang-orang dulu di GPDI ini kan tidak digaji mereka melayani kan, merintis itu tidak ada. Waktu dilepas ke Indonesia, udah kamu melayani. Misionaris pertama yang datang itu dia cuma bawa ongkos saja sampai ke Bali itu sudah. Kamu harus melayani. Dan itu terus berkembang dalam organisasi GPDI. Makanya orang GPDI mau lepas di mana saja. Kalau dia mau mengembala, tidak ada dibilang nanti setiap bulan kamu digaji sekian ya sama organisasi. Tidak ada. Cuma banyak berdoa, banyak berkat. Dan itu yang harus ditanamkan, bukan kepada hamba Tuhan, harus kepada jemaat Tuhan. Banyak berdoa, banyak berkat. Maksudnya begini saudara, berdoa itu hal rohani. Haleluya saudara. Yang dimaksud berkat kan jasmani, maksudnya diajarkan kamu lakukan yang rohani. Nanti kamu lihat dari rohani akan jadi jasmani. Haleluya saudara. Banyak berdoa apa saudara? Banyak berkat. Bilang kiri kanan, banyak berdoa. Haleluya. Jadi balik ya, kita balik ayat 2. Jadi dari sini sudah penting kita mau belajar kepada Daud. Ini dia lihat ya, dia seorang raja loh saudara. Dia seorang raja. Tapi dia tahu pentingnya kehidupan rohani, harus dikasih makan. Harus itu. Dialah saudara yang sampai orang bilang, oh menari-nari, oh raja kok menari-nari. Wah gitu saudara. Orang lain itu tidak baiklah raja, tapi dia menari kepada Tuhan. Bahkan Daud berkata, dia belum saja sampai di bait Allah. Kalau dia ke bait Allah, dia bilang, aku masih di halaman bait Allah. Aku sudah menikmati Tuhan. Haleluya saudara. Jadi kelihatan sekali saudara, seorang raja menempatkan diri sebagai domba. Dia tidak datang berkata, saya sebagai raja. Tidak. Dia terhadap Tuhan, dia berkata, aku sebagai domba. Dan dia tahu domba membutuhkan makanan dan minum. Dan kebutuhan makanan minuman kita yang dibangun oleh Daud di sini adalah tentang kehidupan rohani. Saya akan kasih ayat pendukung buat saudara ya begini. Firman Allah berkata dalam Roma pasal 10 ayat 17. Mari kita lihat.
Dia akan berkata di sana, saudara, bahwa saudara, ini persoalan iman, saudara. Nah, persoalan iman ini tidak hanya dijawab dengan apa yang kita makan pagi, siang, malam. Iman tidak akan diberi makan kita di Starbucks, saudara. Iman kita tidak akan dikasih makan di Topinako. Ya, saudara. Iman kita tidak akan dikasih makan di Fresh Market, tenda-tenda itu. Pokoknya kalau kita ke Starbucks, Topinako, ke Fresh Market, kemana saudara pergi, itu pasti jasmani. Tapi iman dikasih makan oleh apa, saudara? Mari kita lihat, baca 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Amin, saudara. Ini makanan iman kita. Ini makanan rohani. Iman itu rohani, saudara. Jadi mau terjadi hal-hal yang dari jasmani, Alkitab berkata, kalau Yesus berkata, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ingat, semuanya ini akan ditambahkan ketika murid-murid bertanya tentang makanan jasmani, tentang kebutuhan jasmani. Saudara, saya percaya kita tidak ada beda dengan murid-murid. Kita juga membutuhkan hal jasmani. Tapi Tuhan arahkan dulu kita. Kamu kasih makan dulu yang rohani. Amin, saudara. Yang rohani, makanya jemaat Tuhan jangan lepas hal yang rohani. Di sini saudara dengar firman Allah. Saya bilang, ingat jemaat Tuhan, lantai atas, lantai bawah. Saudara yang menjadi jemaat Tuhan di tempat ini, salah satu tanggung jawab saudara memang ada jaminan-jaminan, apa ya saudara, hak-hak lah saudara sebagai jemaat di tempat ini, mendapat pelayanan rohani bagi kami. Kami harus berdoa, kunjungan, pelayanan duka. Saudara pun terdaftar di sini. Ya kalau saudara tidak mau bayar sendiri dalam kedukaan, di sini pun ada apa ya, diakoni umum menyediakan apa ya, kalau ada orang meninggal disiapkan rumah dukanya, peti matinya, tanah pekuburannya. Ya asal menjadi jemaat dia sudah gratis ya. Itu disiapkan oleh diakoni umum di tempat ini. Itu hal-hal jasmani, saudara. Tapi saudara, ada tanggung jawab yang kami minta kepada jemaat yang sudah terdaftar di tempat ini. Masih ingat wajib membaca Alkitab berapa pasal satu hari minimal, saudara? Berapa pasal? Minimal 1 pasal. Saudara bisa 2, 3, sampai 10 silakan. Tapi minimal saudara yang sudah terdaftar sebagai jemaat, minimal 1 pasal kamu harus kasih makan imanmu. Haleluya, saudara. Saudara bisa dengar firman saya bisa menyampaikan sekarang, tapi besok saudara akan di rumah saudara, di kantor saudara, di tempat kampus saudara, di sekolah saudara. Tapi kita semua saudara harus kasih makan. Saya cuma kadang kirim satu ayat setiap hari. Tapi tanggung jawab saudara sebagai jemaat juga harus kasih makan. Iman tidak akan kuat dengan makanan. Saya bilang tadi sudah, mau termasuk restoran manapun, mau saudara mau makan di hotel mulia atau apa yang makanan sepuasnya, harga sekali makan 1 juta, saudara kenyang, tapi rohani itu tidak akan kuat. Jadi ini Daud, kita belajar kepada Daud, saudara. Belajar kepada Daud bahwa kita tidak akan, gembala yang baik itu tidak akan kasih kekurangan kepada kita. Dia akan membaring kita di padang rumput yang hijau. Kita kasih makan rohani kita dengan firman Allah. Jadi saya ingatkan dalam kesempatan ini juga, saudara, iman kita ini dia butuh firman. Haleluya, saudara. Dan saudara, ada iman di dalam saudara dan saya. Ada iman. Coba saya tanya kepada saudara tentang hal jasmani. Siapa yang kasih makan jasmani saudara? Oke lah, saudara sudah 10 tahun ke atas saja lah, saudara.
Siapa yang kasih makan di rumah, di kantor? Saudara makan sendiri kan? Hal jasmani lo makan nasi, minum, saudara makan sendiri kan? Nah hal rohani juga saudara. Saudara punya iman juga, belajar makan sendiri. Amin saudara. Belajar. Dan sekarang kita, apa ya saudara, kecanggihan dunia ini. Coba saya tanya lagi di lantai atas, lantai bawah. Saudara yang punya HP, ada Alkitab siapa aja saudara? Coba boleh nggak angkat tangan? Oh semua, sampai anak-anak. Ya terima kasih lantai bawah, silakan turun tangan. Ada. Jadi kapan saja ternyata sudah bisa kasih makan. Amin saudara. Kasih makan. Baca terus. Itu cara memberi makan ya saudara. Memberi makan tentang iman kita. Memberi makan rumput yang hijau itu bicara makanan saudara. Makanannya domba. Coba saya minta Filipi 1 ayat 27. Mari kita baca saudara. 1, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari apa? Berita Injil. Amin saudara. Paulus dari jauh saudara, dia tidak secara langsung. Mungkin seperti kalau sekarang saya bilang kepada saudara, sekarang saudara dengar firman Allah dari berita Injil yang saya sampaikan. Tapi biarlah juga saudara, mungkin satu waktu saya bisa mendengar kesaksian saudara. Ada sih jemaat di sini bisa menceritakan, ya kalau ngobrol, oh ya saya di toko Pak, saya bisa baca sampai 10 pasal. Kok bisa? Ya kebetulan kalau lagi sepi, lagi nggak banyak orang belanja, udah saya baca. Oh gitu. Jadi mau sepi terus aja? Oh jangan. Jangan. Nah iya memang saudara. Tapi kan memang siapapun saudara berusaha berdagang kan tidak selalu ramai. Ada waktu-waktu lengah. Iya kan saudara? Yang saudara bisa gunakan untuk memberi makan. Nah Paulus berkata saudara bahwa apabila aku datang atau aku tidak datang, aku bisa mendengar bahwa imanmu selalu timbul dari berita Injil. Jadi memang iman kita ini saudara memang tidak akan pernah timbul atau tidak pernah segar, tidak pernah kuat hanya dengan makanan jasmani. Itu harus dengan firman Allah. Haleluya saudara, harus dengan firman Allah. Satu ayat lagi saudara. Kita baca dalam Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin, saudara. Jadi ternyata saudara kita supaya makan rumput yang hijau tadi itu berbicara tentang firman Allah yang benar, saudara, atau memberi makan iman kita dengan firman Allah, tujuannya supaya bertumbuh. Kita makan saudaranya jasmani, itu membuat kita bertumbuh. Semua jadi sehat, tubuh jadi sehat. Coba saudara tidak makan ya. Saya ingat kalau saya itu dulu ya saudara, yang pernah saya alami, saya pernah puasa itu sampai hari kelima lah saudara. Hari keempat saudara, hari keempat saya puasa tidak makan tidak minum loh saudara. Aduh lemes, mau mikirin, aduh udah nggak bisa mikir saudara. Mau ingat-ingat, aduh jadi lemes. Ternyata semua jadi apa ya saudara, bukan cuma fisik yang lemah tapi daya ingat juga. Apa orang bilang lelot atau apa gitu saudara, apa lemot gitu, jadi lemot saudara.
Jadi lemah. Tapi hari kelima itu saya bilang ke teman saya, kaki saya mulai mati rasa. Jangan minum, mati rasa kaki saya. Tidak, kamu minum aja, udah tutup puasanya. Sampai iya mati rasa kaki saya. Nah, akhirnya udah saya bilang, saya sudah tidak kuat, mau pergi ambil minum, nanti teman saya bantuin bikin air gula, saya minum. Baru mulai kuat lagi. Nah, maksud saya menceritakan begini, saudara. Sudah berapa lama kadangkala tanpa kita sadari, kita punya iman sudah tidak dikasih makan atau dikasih minum dengan firman Allah. Yang kadangkala kita merasa jasmani kita kuat, tapi yang rohani sebetulnya sudah lemah sekali. Sudah lemah sekali. Butuh kekuatan lagi, butuh makanan lagi. Makanya iman itu kan dikatakan supaya iman itu kuat, iman itu tumbuh dan bertumbuh ke arah Dia. Amin. Jadi jelas firman Allah memberi kita makan supaya kita bertumbuh ke arah Dia, ke arah Kristus yang benar. Ingat ya saudara membaca Alkitab pokoknya harus konsep dasar. Ya nanti minggu depan saudara mungkin saya masuk pada ayat berikut tentang di jalan yang benar ini ya saudara. Bukan minggu depan lagi. Saya hari Selasa ini sudah doakan juga. Saya ini ada tugas ke Manado, saudara. Tugas ke Manado, kami ada seminar di sana. Ya, mulai hari Selasa saya sudah ada acara. Jadi saya berangkat di hari pagi-pagi ya, Selasa. Ya mungkin sampai Minggu di sana, saudara ya. Sampai Minggu di sana. Minggu depan pasti baru balik ya, saudara. Mungkin berikut saya akan menjelaskan buat saudara kembali tentang ini, bahwa kita balik bahwa Daud ini, saudara, bagaimana dia itu merasa penting sekali meresponi apa kata Tuhan, saudara, bahwa orang percaya itu harus menempatkan diri dalam sebuah pengembalaan itu, supaya poin pertama saya ulang tadi, saudara, dia mengenal siapa itu gembala. Ya, gembala itu adalah Yahweh. Yahweh itu adalah Yesus Kristus, dikatakan begitu ya saudara. Dan dikatakan bahwa Tuhan adalah gembala itu, di mana Tuhan yang adalah gembala adalah bicara, dia adalah roh, tapi dia juga adalah jasmani. Juga itu mengarah kepada Kristus. Dan bagaimana jaminan-jaminan yang diberikan oleh Tuhan kalau seorang itu ada dalam menempatkan diri sebagai domba dalam sebuah pengembalaan. Dia berkata dia tidak akan kekurangan. Firman Allah ini tidak akan pernah lenyap, kata Alkitab. Amin saudara. Satu iota pun tidak akan pernah lenyap. Jadi makanan rohani kita selalu tersedia. Amin. Dimanapun, karena di HP saudara ada. Amin saudara. Jadi tanggung jawab kita bukan Tuhan lagi kasih makan, sudah dikasih makan, hidangan sudah ada. Haleluya saudara. Sudah ada. Tinggal kita aja mau makan atau tidak. Tapi pesan firman Allah, khususnya saya sebagai gembala sidang, saudara harus kasih makan rohani kita, kasih makan iman kita dengan cara baca firman Allah. Haleluya saudara, baca firman, jangan pernah tidak baca Alkitab. Setiap hari, minimal berapa pasal? Bilang kiri kanan, 1 pasal setiap hari ya. Ya, 1 pasal. Oke, saya tutup dengan 1 ayat, saudara. Saya tutup dengan 1 ayat Matius pasal 6 tadi, saudara. Mari kita baca Matius pasal 6. Kita akan masuk dalam perjamuan kudusnya. Ayat 33. Kita baca bersama-sama sampai 34. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Ayat 33 tentang rohani, ayat 34 tentang jasmani. Jadi Daud tahu persis bagaimana kebutuhan baik secara negara, kebutuhan jasmani dalam kerajaan. Dia tahu itu dia butuhkan.
tapi juga dia tahu sumbernya dalam Tuhan. Cari dulu yang rohani. Amin. Rohani, nanti jasmani, itu Tuhan akan tambahkan. Jangan khawatir. Mari kita bangkit berdiri, kita akan terima perjamuan kudus. Petugas-petugas yang sudah ditugaskan boleh maju ke depan untuk melayani perjamuan kudus saat ini ya. Kita akan langsung berdoa. Haleluya. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Sudah datang menerangi iman kami. Kami punya Tuhan adalah gembala yang baik. Sebab itu ya Tuhan, kami datang kepadamu. Tolong Roh Kudus supaya kami setiap hari, kami terus Tuhan memberi makan iman kami dengan kebenaran firman Allah. Kami percaya setiap kami yang datang saat ini, setiap yang mendengar firman Allah, kami akan mengalami pengalaman-pengalaman rohani dengan Engkau dan juga pengalaman-pengalaman jasmani dengan Engkau. Engkau akan buat kami terheran-heran ya Tuhan. Karena Tuhan menuntun kami, Tuhan membaringkan kami di padang rumput yang hijau, Tuhan memuaskan hidup kami, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan buat jaminan-Mu kepada kami sebagai domba-domba-Mu. Kami bersyukur saat ini juga kami akan terima perjamuan kudus. Kuduskan roti dan anggur ini, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami setiap yang makan roti dan minum anggur ini, yang mengingat akan karya penebusan-Mu Tuhan, benar-benar Tuhan yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, yang tertutup jalan dibuka jalan, terlebih dosa-dosa kami, kutuk-kutuk kami, semua dihancurkan oleh kuasa penebusan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih kami terima ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosa
saudara pegang roti dengan tangan kanan saudara, sebelum saudara makan dan minum, tujuan utama firman Allah berkata kita melakukan perjamuan kudus supaya kita ingat akan penebusan Tuhan Yesus. Karena hanya melalui penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib itulah saudara membuat semua kutuk dosa kita itu dibatalkan oleh Tuhan. Oleh karena penebusan Tuhan Yesus itulah baru kita benar-benar mendapat keselamatan yang sempurna itu. Sebagai anugerah Tuhan buat kita, kita dibebaskan dari dosa apapun. Itu semua terjadi karena karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Pegang cawan dengan tangan kanan kita, dengar firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Mari angkat tangan kanan kita, bersyukur kepada Tuhan. Saudara, ucapkan syukur kepada Tuhan buat penebusan Tuhan Yesus bagi kita. Karena firman Allah berkata, sekalipun dosamu merah seperti kerbisi, Dia putihkan seperti salju. Tubuh dan darah Yesuslah yang menjamin kita tetap dalam keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang makan roti dan minum anggur, yang membawa kami mengingat akan penebusan Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang tertutup jalan dibukakan jalan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Terlebih kebangunan rohani terjadi bagi kami ya Tuhan. Hamba berdoa pun setiap kami saat ini ada pergumulan-pergumulan pribadinya Tuhan, kesehatannya, rumah tangganya, usaha pekerjaannya, keuangannya, semua pergumulan-pergumulan yang sedang dibawa oleh jemaat-Mu Tuhan di tempat ini kepadamu. Hamba berdoa, Tuhan, Engkaulah sumber jawaban, Engkaulah sumber pertolongan, Engkaulah sumber kesembuhan. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kami percaya tangan Tuhan turun melawat kami, memberkati kami, menyembuhkan kami, menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sangat bersyukur. Tuhan sudah tolong kami, Tuhan sudah berkati kami, Tuhan sudah sembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan, berikan pujian buat Tuhan. Tuhan berkati. Silakan duduk. Lantai bawah silakan duduk. Saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan juga perjamuan kudus yang telah kita terima. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kita akan berdoa bersama-sama.
Kami mengucap syukur buat segala pujian yang sudah kami naikkan kepada-Mu Tuhan, buat firman yang sudah kami dengar, dan buat perjamuan kudus yang sudah kami terima. Biarlah iman kami Tuhan tetap diteguhkan di dalam Yesus. Sebentar Tuhan kami akan memberikan korban persembahan kami yang kedua. Berkati Tuhan tangan-tangan yang terulur, semua kami kembalikan buat hormat kemuliaan bagi nama Yesus. Kami siap memberikan korban persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan yang kedua akan dijalankan, kita naikkan pujian Hosana aku memuji Tuhan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, 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 aku memuji Tuhan. Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, 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 Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk setiap korban persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati, dan kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala, atas pelayanan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Dan terima kasih untuk setiap pelayan yang telah bertugas pada pagi hari ini, mulai dari tim Praise and Worship, tim multimedia, tim dokumentasi, protokol kesehatan, dan bahkan kita semua jemaat yang telah hadir, kita telah sama-sama melayani Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Ya, bagi jemaat yang ingin mentransfer persembahan atau memberikan persembahan secara transfer, persembahan yang pertama yaitu untuk operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Bapak Dedi Chandra Dinata. Kemudian untuk persembahan yang kedua yaitu untuk pembelian ruko yang kedua dapat ditransfer ke rekening BCA Digital 00027261639 diawali dengan kode bank 501 atas nama Bapak Aditya Sumirat. Kemudian bagi jemaat yang memberikan persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA 74005165574 atas nama Bapak Yansen Manorek. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer harap menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan setelahnya. Untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ibu Ida Agustin Supriyanta. Kemudian nanti jam 10 siang tepat setelah ibadah raya yang pertama diadakan ibadah sekolah minggu atau ibadah anak-anak. Dilakukan secara onsite di gereja dan juga online via Zoom. Jadi bagi adik-adik sekolah minggu, orang tua yang membawa anaknya mohon untuk diajak ke sekolah minggu setelah ini jam 10 siang. Kemudian nanti ibadah raya yang kedua jam 5 sore dilakukan secara onsite dan juga online melalui YouTube channel. Online-nya sudah ditiadakan, jadi hanya onsite. Jadi bagi rekan-rekan jemaat atau kerabat yang belum beribadah pada pagi hari ini boleh mengikuti ibadah raya yang kedua. Besok kita akan memasuki doa puasa mingguan. Jemaat boleh memilih yaitu ada puasa Esther, puasa Daud, Adam, dan puasa Daniel. Kemudian pada hari Rabu diadakan ibadah komsel di kediaman keluarga Bapak Alfian dan Ibu Betty di Jonggol ya. Hari Rabu jam 7.30 malam. Nanti untuk keberangkatan akan dikoordinasi di grup WhatsApp. Baik, pada hari Jumat akan diadakan ibadah gabungan Pelprip yaitu kaum pria dan WSP kaum wanita di gereja jam 7 malam. Jadi mari kita ikuti ibadah ini. Ya, pada hari Sabtu diadakan doa pagi secara onsite di gereja jam 7 sampai jam 8 pagi. Kemudian sorenya diadakan ibadah remaja untuk kaum muda, kaum remaja yaitu YMB ya. Nama ibadah remajanya YMB secara onsite pada hari Sabtu jam 6.15 sore. Jadi kaum muda mari kita ikuti ibadah ini. Kemudian minggu depan ibadah raya yang pertama jam 8
gereja, jam 10 ibadah anak-anak di gereja, dan jam 5 ibadah raya kedua secara onsite di gereja. Mungkin ada pengumuman tambahan? Baik, dari YMB ada pengumuman tambahan untuk kegiatan retret. Dipersilakan untuk pengumumannya. Shalom, selamat pagi Oma, Opa, Om, Tante, dan saudara-saudari sekalian. Saya mewakili wadah IMB ingin mengumumkan bahwa wadah kami akan mengadakan kegiatan retret yang akan dilaksanakan di Villa Rosenheim, Cisarua Puncak pada tanggal 26 dan juga 27 Agustus, dan dengan biaya pendaftaran sebesar Rp250.000 per orang. Dan melalui pengumuman ini saya mewakili IMB ingin menghimbau Bapak dan juga Ibu yang punya anak remaja atau teman-teman remaja sekalian untuk segera mendaftarkan diri ke saya atau ke tim YMB yang sedang bertugas di booth di bawah untuk daftar diri itu. Atau untuk pendaftaran juga bisa dilakukan di link G-Form yang akan di-share di WhatsApp GPDI Airstone. Dan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan kami, wadah kami juga mengadakan penggalangan dana berupa kaos dengan dua model sebagai berikut. Ada warna hitam dan juga krim yaitu Krulo. Boleh next. Iya, dan pre-order kaos ini dapat dipesan pada tanggal 23 Juli sampai 11 Agustus dan akan didistribusikan nanti di tanggal 19 dan juga 20 Agustus. Dan untuk harga satuan t-shirt ini akan dihargakan sebesar Rp130.000. Dan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk ikut berpartisipasi dalam penggalangan dana, kami dapat memesan kaos tersebut melalui link yang nantinya di-share atau ke nomor 0895 334 998 261 atas nama Maria atau 0858 4776 2784 atas nama Jerry. Ya. Dan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk berdonasi, boleh juga melakukan secara transfer ke BCA Digital 009015566693 atas nama Ezekiel Rafael Manorek dan juga kepada tim YB yang bertugas di bawah. Akhir kata kami mohon doa dan juga dukungan dari seluruh jemaat agar acara retret kami boleh berjalan dengan sukses. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pengumumannya YMB. Mungkin ada pengumuman tambahan? Baik, jika tidak ada pengumuman tambahan, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini sama-sama bangkit berdiri jemaat. Kita akan tutup dalam doa. Ibu Gembala akan menutup dalam doa. Haleluya Yesus. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh teramat sangat baik. Kami boleh menikmati Engkau melalui pujian penyembahan kami kepadamu. Kami boleh menikmati Engkau lebih lagi di dalam pemberitaan firman-Mu. Dan kami percaya sepanjang minggu yang akan datang Tuhan, kami akan terus menikmati Engkau dalam kehidupan kami. Oleh karenanya Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan untuk kami terus berjalan sesuai dengan yang Engkau mau. Ingatkan kami selalu Tuhan bahwa kami membutuhkan makanan rohani bagi kami juga Tuhan. Sehingga dari hari ke hari kami terus mengisi kehidupan rohani kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Engkau akan senantiasa menyertai kami, Engkau senantiasa memberkati kami, memberikan kami kekuatan untuk kami melewati hari demi hari, menghadapi setiap pergumulan kami Tuhan. Kami hanya berseru kepadamu. Engkau melihat umat-umat-Mu yang datang kepadamu dengan segala pergumulan yang ada, mungkin mengenai kesehatan mereka, mengenai rumah tangga mereka, mengenai hari depan mereka, usaha mata pencaharian mereka, mengenai apapun juga Tuhan, kami hanya datang kepadamu. Kami berseru karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya Allah yang sanggup menolong kami. Oleh karenanya kami taruh seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Nyatakan pertolongan-Mu Tuhan, nyatakan Tuhan jalan-jalan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukan apa yang Engkau mau, dan kami akan alami pertolongan yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami percaya setiap pergumulan kami sudah menerima jawaban daripada-Mu. Setiap permasalahan kami, persoalan kami percaya Tuhan Engkau sudah menolong kami Tuhan.
Tuhan. Dan biarlah kami terus hidupi iman kami bahwa pertolongan-Mu sudah terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sepanjang minggu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap usaha pekerjaan kami, kesehatan, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau terus bekerja dalam kami Tuhan. Ibadah anak-anak sebentar, ibadah sore nanti, bahkan ibadah sepanjang minggu yang akan datang, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mendahului dan Engkau berkarya dalam setiap ibadah kami. Setiap kegiatan kami Engkau nyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk program YMB akan mengadakan retret. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan berusaha, tetapi kami percaya Engkau sanggup menggerakkan orang-orang untuk bisa Tuhan mensupport kegiatan ini. Bahkan anak-anak-Mu Tuhan Kau jamah sehingga mereka boleh mengikuti acara ini dan mereka boleh disegarkan dengan kebenaran-Mu, dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, bangsa negara ini juga kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari pemerintah yang tertinggi sampai yang terendah, hikmat Allah menjadi bagian mereka. Takut akan Engkau Kau taruh bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Perjalanan Bapak Gembala nanti hari Selasa ke Manado juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sepanjang kegiatan di sana Engkau memberkati, Engkau mengurapi, Engkau menyertai. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu. Haleluya. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, haleluya. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon berkati kami semua ya Tuhan. Diberkatilah ya Tuhan hidup kami, rumah tangga kami, keuangan kami, pekerjaan kami diberkati. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan baru dari Roh Kudus mengurapi kita semua. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.